Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah ada di tempat ini untuk kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sampai semuanya bangkit berdiri. Kita akan dengan pujian ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Stop.
kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami boleh membawa hidup kami lebih lagi dari harapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami datang di tempat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat pagi hari ini mau pimpin jemaat-Mu semuanya Tuhan, boleh berada di tempat ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Biar kami boleh memuji Engkau dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati semua pelayan-pelayan yang ada pagi hari ini Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik Tuhan, penyambutan, OHP, kolektan, kiranya Tuhan semua memberkati Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami Bapa, kami mau melayani Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terlebih hamba yang Tuhan sudah siapkan Tuhan untuk melayani kami membawa firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai lebihan-lebihan di hadapan Engkau Bapa. Bila setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi kami, boleh menjadikan rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami mau memuji Engkau, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami, kami usir, kami terdiam di dalam nama Yesus. Biar hanya urapan Allah boleh terjadi di tempat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh bertata dalam setiap puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Awal ibadah pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita akan memberikan pujian yang luar biasa. Kita mau semangat memuji Tuhan. Haleluya. Karena di dalam nama Tuhan ada kuasa. Kita naikkan pujian yang ada kuasa.
Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau kita boleh ada di tempat ini karena keajaiban Tuhan, kita akan pujian lagi, ajaib Tuhan. Yeah.
Ini pengakuan kami di depan Engkau ya Bapa. Kami sadar Tuhan, kami tidak akan mampu jalan sendiri. Kami butuh kasih-Mu yang selalu menaungi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau kesempatan siang hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami. Firman-Mu lah Tuhan menjadi berita bagi kaki kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan. Ada begitu banyak kesalahan dan pelanggaran kami di depan Engkau. Tetapi kabar keselamatan Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa dalam-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau lihat hati kami Tuhan. Kami datang dengan kehancuran hati kami. Kami datang mau diubahkan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sanggup menegur kehidupan kami. Kami percaya bukan satu kebetulan firman Tuhan yang hari ini kami dengar, sehingga membentuk kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Semakin kami Tuhan hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Engkau Tuhan. Bawa kami ke dalam hadirat Tuhan dan firman ini ya Bapa. Bawa kami semakin dalam mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau dilatih oleh Bapak-Bapak. Bapak itu waktu pertemuan kami sekarang. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, salam kenal, karena makhluk seperti ini baru pertama kali muncul di tempat ini. Padahal saya kalau mau dibilang lewat itu bisa 1 bulan mungkin 3-4 kali ya, karena kalau kunjungi teman di Citra 5 ya kalau nggak salah, yang ada sekolah dari rumah sakit. Kalau pulang, kalau lewat sana itu kan padat, jadi lewat sini. Cuma pas di tikungan ini kan selalu harus lihat ke arah kanan, sehingga tidak pernah nengok ke kiri. Saya tidak tahu ada rumah Tuhan seperti ini. Baik, puji Tuhan. Sempat tadi ya biasa lewat sana, jadi lewat sana ternyata ditutup pintunya, jadi harus putar lagi. Terima kasih buat gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan pelayanan pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada sidang jemaat yang mau mendengarkan suara saya, tetapi biarlah yang keluar dari hidup yang seperti ini tuh Tuhan punya apa ya? Tuhan punya mau gitu ya. Karena Tuhanlah yang mengenal Bapak Ibu secara pribadi. Kalau ketemu sama ya tadi saya katakan makhluk seperti ini di luar, panggil saja Pak Ido, gitu. Saya pasti akan cari suara yang memanggil. Nggak usah repot-repot ya. Kalau mau kenal nama saya cukup panjang, nanti malah bingung.
Baik, tidak mengambil waktu, Tuhan mau berbicara kepada kita di pujian terakhir tadi yang dinaikkan oleh pemimpin pujian. Saya antara ragu dan tidak ini dengan pemimpin pujian, kayaknya pernah ketemu ya. Tadi saya masih ragu-ragu, tapi waktu sudah agak lama melihat, oh iya ternyata betul kita sudah pernah ketemu. Nah, di situ dikatakan dalam pujian yang terakhir tadi ada kata-kata Yesus pegang erat tanganku, ya, ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Yang jadi satu pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Yesus masih ada bersama-sama dengan gerejanya saat ini? Ya, karena kalimat ini kan berkata pegang erat ya. Kalau secara fisik tentu saja seperti kita bergandengan tangan. Tapi kita tahu bersama kan ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah peringati dia mati, dia naik ke kayu, dia disalib, dia bangkit, kemudian naik ke surga. Sehingga Yesus tidak ada lagi secara fisik di atas muka bumi ini. Tapi yang namanya pujian sudah diciptakan begitu indah, luar biasa. Nah kami sebagai saya bukan gembala, saya hanya seorang pengajar, ya. Sudah 3 kali buka sidang di daerah Sentul, tapi harus diserahkan ke hamba Tuhan lain, ya. Kemudian saya harus kembali ke tempat saya membantu pelayanan di GPDI Ketapang dan Karamat. Sekarang ada satu lagi di Neo Solo. Tadi saya lapor ke gembala, kemarin juga saya lapor ke wakil gembala. Kemudian mereka sampaikan, tolong sampaikan salam kepada sidang jemaat di GPDI Maturia dari Bapak Pendeta Hazel Mande sekarang, sebelumnya Bapak Pendeta Hani Mande, sekarang anaknya yang menjadi gembala. Wakilnya itu Bapak Pendeta Revi Mande dan Ibu Pendeta Hani Mande. Mereka sampaikan salam kepada sidang jemaat yang ada di tempat ini. Nah, singkat cerita bahwa kalau kita tetap terpaku kepada kalimat demi kalimat dan tidak mempelajari dengan substansi daripada kalimat itu, agak riskan jadinya ya. Apakah iya Yesus memegangi tangan kita terus gitu, sementara dia sudah kembali ke surga? Namun yang sangat luar biasa daripada Allah kita, baik Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, dia tidak membiarkan gerejanya berjalan sendiri. Ya, walaupun kita tahu Yesus bangkit, kebangkitannya dia harus kembali ke surga. Rencananya untuk menyediakan tempat buat yang setia dan taat sampai garis akhir. Namun di Injil Yohanes dikatakan pada saat dia kembali ke surga, dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Dia akan minta kepada Bapa penolong yang lain, ya, yaitu siapa? Roh Kudus. Beberapa minggu lalu ya, atau bulan lalu kita peringati hari pencurahan Roh Kudus kan. Pasti kalau gereja Pantekosta ada doa 10 hari, ya. Cuman yang menjadi menjadi kegalauan hati saya ini hari 11, hari ke-12 itu hilang langsung cepat begitu ya, seperti minuman bersoda itu Coca-Cola, kalau dikocok kemudian dibuka dia, tapi secepat itu juga redup. Ya, saya banyak dikirimi dari daerah-daerah itu bagaimana dahsyatnya orang dipenuhi Roh Kudus, ya, sampai ada yang tumbang, menari-nari dalam roh dan lain sebagainya. Tapi hari ke-11, 12 hilang. Itu. Nah, pemaknaan Yesus pegang erat tangan kita dengan substitut pengganti yaitu Roh Kudus yang di Injil Yohanes, kita sama-sama lihat saja ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kalimat selanjutnya ini yang harus kita pegang
supaya, jadi belum terjadi pada saat firman ini disampaikan ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu. Beberapa hari lalu saya dikirimi banyak berita dari Indonesia Timur karena ada satu pengajaran, ada satu kelompok yang menamakan diri Apostolic Impartation Ministry. Ya. Mereka memunculkan pengajaran bahwa Roh Kudus itu ada di sorga. Ya, itu pertama. Kedua, Roh Kudus itu ada dua. Jadi kita harus berhati-hati dengan gadget ini sekarang semua mudah diakses. Kalau tidak sungguh-sungguh mempelajari secara pribadi, repot kita. Ya, lalu saya coba balas berita itu. Saya tanya, ngapain Roh Kudus ada di sorga? Sementara tugasnya menggantikan Yesus pada saat Yesus ada di atas muka bumi, kemudian dia mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, kembali ke sorga. Lalu perkataan ini katakan, dia minta kepada Bapa penolong yang lain. Kalau yang menolong kita kan harusnya ada bersama-sama dengan kita kan. Itu kan logikanya seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak sekali di luar beredar. Kadang-kadang kelihatannya hal-hal itu rohani. Tapi kalau kita tidak berhati-hati, mudah saja disesatkan. Nah, harapan saya adalah kembali kepada doa 10 hari. Saya katakan, lah terus 350 hari ngapain? Ya, minta kepenuhan Roh Kudus hanya 10 hari. Kalau Bapak Ibu yang masih pernah studi di tahun 80-an, ya 90-an awal lah, saya masih kuliah waktu itu tahun 86, saya kuliah ya di Cawang sana. Terus saya naik motor Honda 70, mungkin ada yang tahu ya Honda 70. Itu Honda zaman dulu atau motor Yamaha zaman dulu itu pada saat kita isi bensin, kita pakai, kemudian mogok di jalan, bensinnya habis itu ada keran di bawah, ya diputar saja, kemudian muncul huruf R yang artinya reserve, persediaan, itu masih ada persediaan untuk lanjut lagi. Di dalam Matius pasal 25, perumpamaan tentang anak darah 5 bodoh, 5 bijak. Bedanya hanya di tidak punya persediaan minyak. Sementara perjalanan masih panjang. Nah, bisa dibayangkan 10 hari di bulan apa itu kita berdoa bersama sampai di penghujung tahun ini kan masih panjang kan. Roh Kudus dengan kuasanya yang ada dalam kehidupan kita, kita gunakan terus dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang punya anak sekarang yang masih strata sekolah SMA ke bawah, senang kan? Habis terima rapor, puji Tuhan, anak saya naik kelas, anak saya lulus, betul kan? Ya, yang punya anak wajahnya sumringah, kemudian yang lulus itu dikasih buke, tanaman bunga gitu ya, senang. Tapi setelah itu pusing kan, ya, uang bank, uang daftar ulang, uang buku dan lain sebagainya. Sama kita, anak saya beda 3 tahun, tidak pakai planning, jadi dua-duanya naik kelas 3, yang satu 3 SMA, yang satu 3 SMP. Tahun depan nih agak sedikit lebih pusing lagi, ya. Yang satu masuk perguruan tinggi, yang satu masuk SMA. Tapi itu nanti kita skip dulu, ya. Nah, kembali ke cerita ini bahwa tidak mungkin gereja tidak berpegang erat pada tangan Yesus. Yang sekarang secara aplikatif Yesus sudah minta penolong yang lain. Kalau di dalam konsep kealahan mereka satu, itu, ya. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus berpegang erat kepada tangan Yesus dalam hal apa sekarang gereja berjalan berpegang kepada tangan Yesus. Hidup kita, gereja Tuhan harus setiap saat Roh Kudus yang mengendalikan.
Saya punya satu ilustrasi begini. Tahun 90-an pada saat saya mau berangkat sekolah Alkitab, itu jalan tol baru sampai di Cikampek. Ya, sehingga ke Jawa Tengah, Jawa Timur masih lewat Pantura. Gembala waktu itu terserah kamu mau berangkat naik apa, gitu kan. Nah, kereta pada zaman itu belum seperti zaman sekarang, semua pakai AC. Ya, kalau kita mau cari yang paling murah, wah itu keretanya itu seru isinya. Karena selain manusia ada ayam, ada kambing, ya. Dan setiap stasiun kereta kecil besar dia berhenti, sehingga dari sini sampai Malang itu bisa hampir 20 jam. Sudahlah saya pakai bus malam aja, banyak pilihan, ya. Nah, di jalan Hasim Asari, karena saya praktek di Ketapang, sering lewat situ, ya, sering lewat situ. Ada satu perusahaan otobus warnanya hijau. Mimbar bukan buat apa promosi yang saya tidak sebutkan namanya. Itu beda promonya. Ya, kalau bus lain-lain kan ya cerita reclining seat, dikasih bantal dan selimut, dapat makan dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini dia cuma promosikan begini, driver kami, pengemudi kami itu semua disiplin dan taat karena mantan angkatan laut, mantan angkatan darat, sehingga tidak akan ugal-ugalan, mereka tahu aturannya dan lain sebagainya. Hati saya tertarik, wah menarik nih, cobalah naik itu ke Malang, ya. Sudah beli tiket, saya cari tempat duduk di belakang pengemudi, gitu. Saya pada saat itu masih bekerja di Ramayuda 3 Berlian, ya. Kerjaannya ngetes mobil, ya. Pajero belum ada di Indonesia, Shinosuka punya itu, rally Jepang datang ke sini, saya yang ambil di bandara Soekarno-Hatta, bawa ke itu tol yang muter sampai di Pulau Mas baru jadi. Saya nggak percaya bisa sekencang itu. Cobalah, itu mumpung sendirian, nggak ada bosnya kan. Coba, larinya luar biasa. Dan suka nyoba mobil-mobil baru di Pulau Gadung, ya, KKM, Ramayuda, ke semua motor. Kita punya satu track untuk nyoba mobil. Sering, jadi saya akhirnya dapat driving license itu SIM khusus dari kepolisian. Saya duduk di belakang supir bus ini, tapi memang tidak bisa tidur. Karena walaupun saya penumpang, kaki saya itu seakan-akan selalu menginjak rem juga, gitu kan? Ya, namanya di jalan bukan tol ini sudah sampai malam nggak bisa tidur. Ada kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu hadir menggantikan Yesus di atas muka bumi ini. Harapannya dialah yang mengendalikan hidup ini. Itu Yesus pada saat dia mau naik ke kayu salib, ya, di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Berat, mikul dosa manusia seluruh dunia berat, ya. Namun kan kalimatnya tidak titik di situ. Kalau kalimatnya titik, aduh, buat apa Bapak Ibu ada di sini? Lebih baik kita pulang, hidup suka-suka. Karena sekalipun kita beribadah, nggak akan selamat. Karena Yesus nggak mau nanggung dosa kita. Ya, itu tadi juga pujian katakan Yesus itu luar biasanya di situ. Dosa kita, dia yang pikul. Nah, kalimatnya tidak titik tetapi koma, sehingga harus dibaca terus. Perkataan doa selanjutnya dia katakan bukan kehendakku, tapi kehendakmu-lah yang jadi. Nah, itu sudah direncanakan, misi keselamatannya itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa di sorga. Kalau tidak percaya kita lihat, ya. Ini khotbahnya sedikit bergeser, nggak apa-apa ya. Efesus pasal 1, kita lihat kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Di situ dikatakan sebab Ia dengan huruf besar telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Apa rahasianya?
Nanti kita lihat sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kristus di sini jangan langsung kita ambil kesimpulan, oh ini Roh Kudus, bukan. Tetapi ini Yesus yang sudah diurapi pada saat dia dibaptis di Sungai Yordan. Dia keluar, ada pernyataan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian seperti burung merpati hinggap di atasnya, itulah Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Urapan itu full atas Yesus. Yesus sebagai manusia, dia harus menjalani misi daripada Bapaknya, ya, menjadi korban. Dan rencana ini dikatakan sudah dari semula, sudah sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali. Mari kita lihat, ya, untuk membuktikan. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Itu menceritakan tentang manusia jatuh dalam dosa, ya. Judul yang diberi oleh lembaga Alkitab seperti itu. Kalau lihat di ayat 1 di atasnya. Kalau yang menggunakan gadget saya nggak tahu, karena gadget itu kadang-kadang ada judul perikop, ada yang enggak. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ke ayat yang ke-21. Setelah manusia jatuh dalam dosa, singkat cerita dulu sebelum ke sini. Manusia telanjang, dia sadar, kemudian dia malu, dia berusaha menutupi ketelanjangannya itu, atau saya gunakan bahasa keberdosaannya itu dengan mengambil daun-daun dari pohon ara. Ya, kalau daunnya seperti begini atau itu, ya, atau di depan sini masih tahan lama, karena kan ini materialnya plastik, ya. Pada masa itu belum ada pabrik plastik, Mangga 2 juga belum ada, jadi nggak bisa beli di sana. Ini daun beneran dipetik seperti pohon-pohon di luar, kemudian disemat, dijahit, jadi menutupi ketelanjangannya. Nah, berapa lama sih umur daun? Ya, paling sehari layu. Kalau gereja Pantekosta seperti tadi, nyanyi berdiri duduk, nyanyi berdiri duduk, belum lagi berlutut, dan hancur daunnya, telanjang lagi. Nah, ini kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Rencana kerelaan Allah yang sejak dahulu, katanya di Efesus tadi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, ya, untuk manusia dan untuk istrinya itu. Bayangkan, luar biasanya, dari kulit binatang. Nah, anak sekolah minggu tempat saya mengajar kemarin juga ketemu Ibu Gembala di Sunter pada saat saya sedang memberikan seminar untuk guru-guru sekolah minggu, itu masih bertanya lagi, loh, memang kalau mau diambil kulitnya binatang itu harus dibunuh? Iya dong, nggak dicabut aja, itu bulu bukan kulit lain, ya. Nah, sehingga dibunuhlah binatang itu, baru dikuliti, ya. Ada darah yang tertumpah. Ini gambaran jauh ke depan, bagaimana Yesus sebagai domba teguh, dia akan mati, darahnya tertumpah menembus dosa manusia, ya. Lalu pakaian kebenaran, saya gunakan bahasa kitab Wahyu, Tuhan buat saudara dan saya. Masih di Taman Eden, gitu. Masih di Taman Eden. Karena nanti di Kejadian 3 ayat 24 kan diusir keluar tuh nenek moyang kita, ya, diusir keluar dari Taman Eden, sehingga adanya di Taman Surya. Bukan, di Taman Eden, beda, ya. Eden sama Edan beda. Eden ini seperti sekarang, Bapak Ibu, ya. Ada orang berarti sampai 300 kilo itu, ya. Kemarin hari Kamis atau hari apa meninggal, saya ikuti terus itu. Dan yang terakhir dapat berita, hanya karena uang 20.000 itu kepala sama badan bisa pisah. 20.000, coba bayangkan. Waktu saya baca berita ini terjadi di Jawa Tengah, ya, seorang ngontrak rumah bareng-bareng karyawan pabrik perusahaan, terus dibilang, kamu ambil uang saya 20.000 ya, sama yang wanita, yang pria ini nggak terima. Enggak, kamu ambil, enggak, di rumah cuma kita berdua. Siapa yang masuk? Enggak ada lagi. Kamu udah habis ceritanya. Nah, waktu ditangkap polisi,
ditanya di depan televisi itu, dia berkata begini, saya puas dia mati. Coba bayangkan, di mana hakikat kemanusiaannya, di mana nilai manusia? Seperti itu, sama dengan nanti keturunannya daripada manusia pertama, Kain. Dia bunuh adiknya, ya, cuma karena korbannya tidak diterima. Bisa dibayangkan itu peristiwa-peristiwa begitu. Lalu ditanya sama Tuhan, Kain, mana adikmu? Emangnya saya babysitter dia? Kalau bahasa sekarang ya, emangnya saya harus jagain dia? Dunia ini sudah mulai kembali ke substansi itu. Kejahatan luar biasa di mana-mana. Ya, terjadi begitu simultan. Nah, di sini kita melihat dibuatkan pakaian. Apa bahasa dari kitab Wahyu pakaian kebenaran itu? Ini Bapak Ibu, firman ini yang ada di tangan kita masing-masing. Karena Yohanes 17 ayat 17 berkata, kudus karena mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Jadi tidak ada yang lain yang Tuhan pakaikan kepada kita sampai sekarang. Ya, saya tadi datang ya, wah, saya seperti ada di Jawa Tengah, Mangsa Batik. Saya nggak tahu kalau memang ada hari-harinya ya di tempat ini. Saya kalau ibadah di Solo, di apalagi Sragen, dan itu yang datang pasti berbatik dia. Kalau di Jakarta ini jarang, ya baru ini saya ketemu, luar biasa. Tapi pada saat kita berpakaian begini, kita bangga, kita senang, cari yang terbaik, corak batik yang terbaik. Tapi ketahui bahwa pada saat kita berpakaian seperti ini, itu karena dosa. Karena dosa. Kejadian 2 ayat 24, 25 itu boleh dipelajari. Pada saat manusia pertama Adam, Tuhan bilang nggak baik dia hidup sendiri, dibuatlah pendamping yang sepadan, ya, Hawa. Lalu dua-duanya ini disatukan oleh Tuhan dalam satu pernikahan yang kudus, ya, sehingga nggak ada pernikahan itu sesama jenis, nggak ada, ya, nggak ada, hanya pria dan wanita. Nah itu nanti boleh dipelajari lain waktu lah, takut waktunya tersita. Nah singkat cerita, Kejadian 2 dikatakan keduanya telanjang tapi tidak merasa malu. Nah setelah jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 7, mereka malu, tutupi dengan daun, nggak bisa. Lalu Allah berinisiatif menyelamatkan kita dari dosa. Dibuatkanlah pakaian dari kulit binatang. Dan yang hebatnya lagi di kalimat terakhir Kejadian pasal 21 di situ, ya saya bacakan di sana. Kalimat terakhir dikatakan lalu mengenakannya kepada mereka. Allah yang pakaikan. Coba, udah jadi orang Kristen itu udah super enak, gitu. Tinggal kalau saya nggak tahu ya. Dulu saya menikah sih harus begitu katanya. Jadi jasnya tuh yang pakai orang tua kan. Saya bilang saya bisa pakai sendiri. Nggak boleh dipakai. Ya udah nurut aja kan, daripada nggak dinikahkan. Pakaikan. Sama seperti itu. Allah yang pakaikan, Allah yang kenakan kebenaran itu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Cuman kan kadang-kadang kita bilang nggak enak nih baju begini, nggak mau ah. Ya, itulah penolakan terhadap firman. Tidak usah yang besar-besar. Dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan apalagi berzina, bukan. Nanti kejahatan-kejahatan yang sederhana sudah muncul dalam pikiran ini. Dia muncul lagi di gereja, udah gak demen deh untuk orang. Misalnya begitu kan di sini, tapi kita nggak sampaikan. Hal-hal seperti itu iblis pintar, pelan-pelan dia rongrong. Ya. Nah kalau kita tidak menggunakan pakaian kebenaran ini secara baik, wah, saya sebut sama anak-anak muda itu, saya katakan, sorga itu bukan tempat kaleng-kaleng. Ya bahasa anak muda saya nggak ngerti sebenarnya apa itu kaleng-kaleng.
nggak gampang masuk surga. Kenapa? Karena yang dicari oleh Allah adalah gereja yang sempurna. Nah, kalau saya bilang 99,9% pasti yang senyum kaum Hawa, ya kan? 99,9%, udah tahu lah itu. Ya. Nah, saya kalau jalan di tempat seperti itu, istri tangan saya harus saya pegang. Gitu. Kalau perlu saya rangkul, saya tutup matanya, jalan terus, jangan mampir lagi. Bahaya kalau lepas sendirian ke tempat seperti itu. Ya, tahu-tahu ada tagihan datang. Tapi di sini kaum Hawa luar biasa, baik-baik. Ya. Nah, 100% yang Allah cari, itu makanya saya katakan surga bukan tempat yang kaleng-kaleng. Harus diperjuangkan sedemikian rupa. Mampu nggak manusia? Tidak. Makanya pegang tangan Yesus. Bagaimana caranya sekarang? Izinkan Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Seperti driver bus tadi, mengambil alih kendali kemudi hidup kita. Dan kita akan mampu berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi atas hidup ini. Saya mau saksikan satu ibu tua ada di Jembatan 5, karena tinggal saya dekat di Roxy. Waktu itu sempat mau cari kacang-kacangan untuk anak saya yang SMA ini praktek. Kemudian kami ke pasar Jembatan 5, ya, ngobrol-ngobrol dapat seorang ibu tua. Lagi nawar selesai, saya lihat sebuah simbol salib di agak ke dalam dari toko Kristen. Sudah senang kan kalau ketemu seniman ngobrol sebentar. Singkat cerita, pada saat saya ngobrol, datang seseorang yang dari Pulau Madura. Biasa kan teman-teman orang Madura suka jualan bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Beli nih, berapa? Segini. Wah, mahal ya, boleh nggak ditawar segini? Kemudian ibu tua ini berkata, nggak bisa, kowe ada untung kalau segitu, gitu dia bilang. Akhirnya tawar, jadi deal harganya dapat di tengah. Waktu ini pergi, saya iseng coba tanya ini, Bu, benar kalau dibeli dengan harga yang segitu yang dia pertama kali tawar tidak ada untung? Oh enggak, ada sih untungnya, tapi kecil katanya gitu. Oh gitu. Tapi pernah baca Alkitab? Wah, udah 2 kali katanya, bolak-balik. Wah, berarti ada Bang, tahu loh dilarang berdusta. Kemudian dia langsung begini, ya ampun, ya, dia langsung berdoa, ampuni Tuhan katanya. Saya nggak mau berdusta lagi. Sekarang sudah punya 4 kios, ya, sudah punya 4 dan dia nggak mau bohong lagi. Jadi pada saat dia dagang ada sih, cuma kecil, masa nggak kasihan sama saya kalau untungnya kecil, bagaimana saya mau mengembangkan usaha? Tapi harga saya lebih murah dari tempat-tempat lain, memang betul lebih murah. Itu dia berani, ya. Kalau di Injil Matius katakan kan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru nanti segala sesuatu akan ditambahkan. Harta kekayaan yang ada di atas muka bumi ini gampang, Bapak Ibu. Tuhan pasti tambahkan asal kita setia cari kebenaran itu. Dan pada pagi hari ini dia mau berbicara kebenaran yang paling hakiki kepada kita. Itu dulu perbaiki, itu dulu kita ikuti, itu dulu kita jalani. Mampu gak kita menerobos hari-hari yang begitu semakin kronik, semakin sulit, semakin kusut? Waktu saya ambil rapot aja, wah senang. Lihat rapotnya anak-anak, wah puji Tuhan. Mau makan di mana? Saya nggak suka dia gitu. Pilih dah kamu suka-sukanya. Bangga, senang kan? Besokannya begitu lihat halaman paling belakang, biaya buku, daftar ulang, biaya apa lagi itu? Kegiatan, ya kegiatan ya. Biasanya kan mamanya yang ngambil, ini mesti saya, mamanya lagi ada urusan. Wah, itu. Kuliah angkanya, ya untuk bukan 0-nya 6 di belakang, baru berapa?
Itu sudah mulai kusut pikiran. Belum lagi mau retreat, biaya kan? Sekolah Injil liburan, biaya lagi. Belum wadah ini bikin retreat. Aduh, saya bilang kenapa nih Tuhan, pandemi biarin aja terus panjang supaya kayak gini. Tapi itu semua harus diselesaikan, harus dihadapi. Belum lagi dengar berita, ayam naik, B2 naik, B3 naik, B4 naik. Nggak ada yang turun. Ada satu yang turun. Tahu? Ada satu yang turun. Berkat dari surga turun bagi umatnya. Yang setia, yang taat, yang selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah ini luar biasa. Ya, apa yang dibutuhkan oleh kita gereja Tuhan menghadapi hal-hal ini sekarang? Ya, seperti tadi kesaksian luar biasa. Saya dari sini ke Tiga Raksa, ya. Saya dulu ke Tiga Raksa itu membantu teman membuka sidang. Ampun jauhnya, ya. Saya bilang ini udah di Kalimantan, pabrik semua sekarang di sana, naik motor. Wanita, ini wanita super buat saya. Nah di sini kita perlu penolong sejati itu, yang tiap saat, tiap waktu berjalan dengan kita, sehingga tidak mungkin Roh Kudus itu ada di sorga. Dia ada bersama-sama dengan gerejanya sekarang. Tapi kenapa tidak pernah terjadi hal-hal besar seperti kesaksian ini sekarang? Itu kan pertanyaannya yang muncul dalam kehidupan rohani. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Saya baru beberapa hari lalu memakamkan seorang anak muda masih usia 33 tahun. Ya, itu apa tuh tuh ya? Asam lambung naik, dorong ke jantung, bawa ke IGD, baru ditaruh di tempat tidur, selesai. Makamkan. Itu yang ke-73 saya makamkan di Pondok Ranau. Ya. Kalau yang paling jago itu di luar negeri itu di San Diego dan di sana Karawang itu saya baru makamkan 15 orang. Saya hitung semuanya. Dan saya paling senang pelayanan seperti ini. Kenapa? Karena bisa menghargai kehidupan. Nggak main macam-macam jadinya. Ya, firman Tuhan juga ajarkan seperti itu. Daripada ke rumah pesta, lebih baik ke rumah duka. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita perlu penolong itu. Siapa yang berjalan dengan Bapak Ibu sekarang? Saya kasih satu contoh. Daniel pasal yang ke-5. Kitab Daniel pasal yang ke-5. Ayat yang ke-12, semoga tidak salah di saya. Daniel pasal 5, ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Jadi pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Satu ayat lagi nggak jauh-jauh, pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 saya bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Hebatnya, ya, punya roh yang luar biasa. Nah, tapi kalau jemaat jeli, kalau jemaat GBD itu udah pasti tahu, akan bertanya-tanya dalam hati. Tapi itu roh itu R-nya huruf kecil. Sementara kalau Roh Kudus biasanya ditulis R-nya huruf besar, ya. Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada beda. Kalau kita mau pelajari, ya, seperti Ibu Gembala belajar, tidak ada beda. Kalau kita melihat mundur, selalu saya melihat latar
atau ruah. Itu artinya roh. Roh Allah yang masuk dalam diri manusia. Sehingga di situ di Kejadian 2 ayat 7 disebut manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sedikit beda dengan yang hidup-hidup lainnya. Enggak ada kata yangnya. Selalu hanya makhluk hidup. Nah, manusia ini sedikit lebih. Jadi dipakai kata penghubung atau kata sandang yang. Jadi dia lebih daripada binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu makanya disebut manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, berharga, mulia, sebutlah. Ya, di sini. Sehingga pada saat dihembusi nafas Allah, roh Allah ada dalam diri kita kan. Lalu kenapa kita butuh Roh Kudus lagi? Pertanyaannya kan seperti itu. R-nya huruf besar untuk apa? Ya maaf bicara, karena saya dablek kalau orang Jawa bilang. Saya konyol, saya terlalu sok tahu, kurang ajar dan lain sebagainya sebut. Saya nggak bilang bapak ibunya, saya mewakili manusia. Kita sok hebat, bisa menghadapi segala sesuatu sendiri. Nah ingat, hamba Tuhan yang namanya Musa, pada saat disuruh pimpin bangsa Israel haus pertama kali. Musa datang menghadap Tuhan, lalu Tuhan bilang, ketok bukit batu itu akan mengeluarkan air. Bangsa dan ternak minum, mereka puas. Betul? Sebelum nyebrang sungai Yordan, bangsa Israel haus lagi. Peristiwa yang sama terjadi 2 kali. Musa menghadap Tuhan, berdoa. Lalu Tuhan bilang apa? Ngomong, bicara sama bukit batu itu. Keluar air, bilang begitu. Tapi berdasarkan pengalaman seorang Musa, sebelumnya terjadi mujizat, diketuk bukit batunya, air keluar. Tuhan bela umatnya. Tapi apa yang terjadi pada Musa? Dia hanya melihat tanah Kanaan dari jauh. Terkadang mungkin peristiwa yang sama kita alami setiap hari, tapi kita udah gak pernah nanya lagi sama Tuhan. Pekerjaan kan, ya yang kerja sekuler, saya juga gitu dulu di Mitsubishi, berangkat pulang, udah seperti biasa lah, ngadepin gini mampu lah. Suatu kali harus menghadapi masalah keuangan sekian M pada saat itu, wah gede banget. Wah, baru datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Teguran Tuhan kepada saya cuma bilang, lu sok tahu sih, gak pernah nanya tiap hari. Kamu pikir hari-hari itu bisa dilalui begitu saja tanpa aku? Gak bisa. Nah, Daniel ini punya roh yang luar biasa. Belum huruf besar, Roh Kudus. Masih huruf kecil, tapi huruf kecil ini roh Allah tidak diaktifkan dalam diri kita. Sehingga dalam kegagalan akhirnya pada saat Yesus kembali ke sorga, ya, tidak ada lagi Yesus di atas muka bumi ini. Dia minta penolong supaya menyertai gereja Tuhan. Sejak kitab Kisah Rasul itu sampai sekarang dan sampai nanti, roh Allah dibutuhkan oleh gereja. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Kenapa? Supaya langkah demi langkah kita, Dia yang pimpin, Dia yang tolong, Dia yang arahkan. Bahkan Dia yang terus akan menyertai, kata Yohanes tadi, sampai kita selesai di atas muka bumi ini. Dan tidak ada pelanggaran yang terjadi, sehingga bukan 99,9 tapi 100% kebenaran firman. Lalu saya ditanya dalam satu seminar, apa mungkin itu terjadi kepada manusia? Kalau menggunakan kekuatan sendiri, akal pikiran saya dalam mempelajari firman ini, saya katakan tidak mungkin. Tapi apa yang dinilai oleh Allah? Apa yang dinilai kepada Bapak Ibu sekalian? Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, saya akan akhiri di situ. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Biasanya ayat ini dikenal dengan kalimat yang berkata, kerjakanlah keselamatanmu
dengan takut dan gentar, ya kan? Biasanya itu yang sering pakai khotbah. Tapi kalimat pertama sering dilewatkan, mungkin tidak terlalu berbobot ya. Tapi di situ dikatakan, hai saudara-saudaraku, yang Paulus yang menyampaikan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berarti kan udah dalam satu komunitas ya, seperti saya bilang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kamu senantiasa taat. Amin. Amin dong jemaat GPD Marturnya. Amin. Jangan ragu. Amin. Taati. Minggu hadir, ya. Apalagi ada ibadah apa saja di sini? Wadah ada. Kamis kalau di tempat saya ada doa, ya, dan lain sebagainya lah pokoknya. Nggak pernah nggak hadir, tapi karena takut nanti dibesuk sama ibu gembala. Latar belakang begitu saja sudah membuat nilai kita downgrade di hadapan Tuhan. Ya, kitab Wahyu katakan kepada jemaat Efesus itu dari 7 sidang, 7 jemaat, kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Saya nggak punya banyak waktu untuk membahas ini. Cuma teguran kepada jemaat Efesus seperti itu. Nah sekarang kita datang ke gereja untuk apa? Oh tugas. Itu kan. Tapi kalau pada saat kasih mula-mula itu begitu membara, rasanya kepengen tiap hari ada di sini kan? Oh pokoknya Tuhan, seluruh hidupku untuk Engkau. Wah hati-hati tuh, bikin kesepakatan ternasar kayak gitu, hati-hati. Pengalaman Ananias dan Safira bukan cuma mendukakan Roh Kudus, tapi Ananias dan Safira itu adalah jemaat mula-mula setelah Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah. Ananias dan Safira juga ikut mengalami peristiwa yang luar biasa itu. Kemudian bersepakat apa yang kami punya pada saat kami jual kita pakai bersama. Dan firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang berkekurangan. Lalu Ananias langgar kesepakatan itu. Bukan perkara dia simpan, bukan. Petrus sampai bilang kok, pada saat sebelum kamu jual itu bukan yang milikmu. Ya seperti tadi, apa itu surat tanah. Pada saat setelah kamu jual, kalau kamu tidak ikut kesepakatan, bukankah itu juga hakmu semuanya? Tapi kamu ikut bersepakat. Kenapa kamu langgar? Nah seperti itu. Kita nggak tahu apa yang sudah kita sepakati dengan Tuhan. Kita buat janji apa dengan Tuhan. Itu juga yang akan terus. Tuhan lihat dulu. Gitu. Ya. Nah, mari kita kembali ke porsinya. Kita sudah gagal di awal. Pada saat Yesus hadir, luar biasa jemaat pada saat itu. Ada Yesus yang menjadi pegangan tangan seperti lagu tadi. Yesus kembali ke surga. Gambaran dari pegang tangan Yesus, pegang firman ini. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia, ada di tangan kita. Yesus pegang dengan tangan kita. Sekarang kita yang pegang firman ini baik-baik. Saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak ada alasan. Yohanes 1 ayat 14, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Yohanes 16 ayat 13, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Jadi kita nggak bisa beralasan. Penghibur itu kalau dia datang, diutus oleh Bapa dalam namaku katanya. Dia yang akan mengajar, dia yang akan mengingatkan. Yohanes 16 ayat 13. Dikatakan apa ya? Roh kebenaran itu akan memimpin kamu, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini diaktifkan di tempat ini, nah nanti itu balapan kosong. Percaya deh, bukan percaya pada saya, percaya pada Tuhan. Ini akan penuh. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya. Tadi saya nyasar terus ke sana. Ya. Kemudian lewat satu tempat ibadah yang gede banget tuh di situ. Wah, saya baca. Karena nyetirnya sendirian, takut nabrak, cuma sepintas saja. Saya baca. Besar sekali. Dan yang kemarin diresmikan sama
bulir-bulir gandum. Tapi pada saat saya parkir di sini, saya lihat PBDI. Saya nengok ke sana ada sekolah Kristen. Wah, jika bakal itu mungkin. Tapi harus ada effort dari kita. Hadirkan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Karena melalui pendidikan itu norma-norma firman juga bisa disebarkan kemana-mana. Beban siapa? Kalau organisasi udah balelo, biarin. Kita gereja lokal di tempat ini, ya, jalan dalam kebenaran. Orang lewat sini akan rasa kebenaran itu ada. Besok-besok dia datang, mampir, cari, lihat, nikmati, gabung. Itu terus dia cerita kemana-mana. Ya, sama kan kalau misalnya, di situ tuh nasi campurnya enak, gitu kan? Kita cerita ke orang lain, ya, semua datang ke situ, ya. Itulah. Nah, mari pada kesempatan ini hadirkan kuasa itu di sini. Hadirkan Roh Allah itu. Hadirkan Roh Kudus itu di tempat ini. Aktifkan Roh dalam huruf kecil dalam kitab Daniel yang adalah Roh Allah dalam diri ini. Aktifkan. Supaya benar-benar terjadi ledakan yang dahsyat di tempat ini. Karena kuasa Roh Kudus itu di dalam bahasa aslinya dikatakan dinamis. Mungkin kenal ya, dinamit untuk meledakkan gunung. Dulu saya waktu masih SMP, orang tua saya kerja di tambang nikel di Sorowako. Itu setiap hari dengar dung, itu gunung dimasukkan sepanjang-panjang ini dinamit, diledakkan dung. Supaya gampang untuk dikeruk. Ternyata dari situ. Kalau kuasa ini keluar dari tempat ini, wah luar biasa. Sudah dimulai dengan Bapak Gembala almarhum, ya, dilanjutkan dengan Ibu, dilanjutkan lagi nanti dengan siapa. Kuasa itu dahsyat, ya, dahsyat dan luar biasa. Nggak usah, jangan berkecil hati, saya siapa sih? Kalau Tuhan mau pakai luar biasa. Yang penting Roh itu menguasai. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala. Saya tidak tahu nggak ya lagu Roh yang hidup. Bisa? Oke, karena pujian itu. Haleluya. Terima kasih. Siap mengizinkan Roh Tuhan bekerja dan berkarya dan luar biasa dalam hidup ini, mengambil alih kehidupan kami, mengendalikan, mengarahkan, sehingga gereja di tempat ini Tuhan akan mengeluarkan kuasa dinamis yang begitu luar biasa. Roh-Mu yang jiwaku terang
hadir sebagai manusia 100%, dikatakan juga dia Allah 100%. Tetapi di dalam doanya kita sudah dengar tadi, dia sempat hampir menyerah. Kalau boleh lakukan cawan ini karena berat. Tapi ada satu kuasa yang memampukan dia harus melihat rencana yang sudah jelas-jelas dia tahu, yaitu mati di kayu salib. Dan dia jalani. Dia relakan hidupnya, dia relakan nyawanya buat saudara dan saya. Kekuatan apa yang memampukan Yesus untuk melakukan itu semua sebagai manusia, kalau bukan Roh Kudus yang dia terima pada saat dia dibaptis? Apa yang mau saudara banggakan? Apa yang mau gereja banggakan? Terlalu banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Kita bisa melihat berita-berita itu sekarang begitu mudah. Saya dikirim satu berita di Amerika, bagaimana gereja di siang bolong disambar petir begitu rupa, sampai terbakar habis dan roboh, hancur, sama rata dengan tanah. Karena gereja itu akan melaksanakan pemberkatan nikah sesama jenis. Mari pada kesempatan ini kita sikapi kebaikan dan kemurahan Tuhan, kelemah lembutannya, tapi juga kita sikapi ketegasannya. Di tangannya ada tongkat dan gada. Tongkat untuk meluruskan jalan kita, gada terkadang dipakai untuk memukul kita. Tapi seorang ayah kalau mengasihi anaknya, tidak melulu dia memanjakan, tapi terkadang dia harus mencambuknya dengan rotan supaya masa depannya baik, benar. Demikian pula dengan Bapa kita yang penuh kasih. Mari saya undang sidang jemaat yang ada. Kalau saudara mau membuka hati dengan sungguh untuk Tuhan bekerja, Allah Roh Kudus berkarya pada saat ini. Saya tidak memaksa, saya tidak menghimbau, tapi kalau mau sungguh-sungguh buka hati kepada Tuhan, nyatakan itu dengan sikap. Saudara boleh berdiri, saudara boleh angkat tangan, arahkan wajah kepadanya, dan katakan melalui pujian ini, ku buka hati. Haleluya.
roh yang luar biasa itu akan hadir, akan masuk, akan tinggal dalam hidupmu. Dan bukan itu saja, kalau kita izinkan roh yang luar biasa itu, Roh Kudus itu berkarya, bekerja, Dia yang akan menolong, Dia yang akan menuntun, Dia yang akan membimbing, Dia yang akan memimpin melalui kekusutan demi kekusutan, melalui masalah demi masalah, melalui problema demi problema. Haleluya. Bawa pulang pribadi ini, bersama-samalah berjalan dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bersama dengan pribadi ini, supaya kita akan keluar bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang kata firman. Karena roh itu ada bersama-sama dengan kita, yaitu roh Allah, Roh Kudus, roh yang luar biasa ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Tidak terbiasa untuk saya mengundang sidang jemaat maju ke depan. Dan kalau ada yang ingin didoakan, saudara tergerak, saudara boleh maju atau angkat tangan di depan duduk. Kita ambil beberapa waktu merenungkan kehidupan ini. Dunia semakin jahat, dunia semakin tidak menentu arahnya. Bahkan tanda-tanda zaman sudah mulai terlihat. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh firman. Kejahatan akan semakin jahat, kegelapan akan semakin gelap. Sekian ratus hamba Tuhan jatuh dalam pelecehan seksual. Hamba Tuhan. Dan itu dikuatkan oleh kitab Wahyu pasal 15. Sepertiga bintang akan diseret oleh ekor naga. Bintang gambaran daripada gembala-gembala, pemuka-pemuka rohani, tokoh-tokoh agama. Bayangkan kalau diseret, jatuh, dicampakkan, bagaimana yang dipimpin? Mari kita bersama kembali kepada kebenarannya. Haleluya. Apapun kebutuhan Bapak Ibu, apapun masalah, problema yang sedang dihadapi, angkat tanganmu kepada Dia, arahkan kepada Dia, karena hanya Dia yang sanggup menjawab semuanya. Engkau melihat ya Tuhan, tangan yang terangkat, hati yang terangkat kepadamu. Engkau jawaban yang sejati di dalam nama Yesus. Pribadi itu sudah Engkau berikan pada saat Yesus kembali ke surga penolong itu. Engkau sudah berikan Tuhan bagi gerejamu, baik secara kebersamaan seperti di GPD Marturia ini, ataupun gerejamu secara pribadi, lepas pribadi. Dan kami datang mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Dan iman yang semakin hari semakin sempurna itu menjadi jawaban buat setiap permasalahan daripada umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun, yang mengalami jalan buntu, Engkaulah sahabat terbaik, Engkaulah jalan itu. Yang mengalami beban berat, Engkaulah teman kami sejalan untuk memikul ini semua. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk gereja di tempat ini dengan gembala yang ada, bahkan dengan seluruh staf yang ada, para pelayan dan sidang jemaat, Engkau nyatakan kuasa-Mu supaya gereja ini benar-benar selalu berdiri di atas kebenaran dan yang terjadi di dalam hati kebenaran.
Sehingga terpancar keluar kuasa dinamis itu, mengundang jiwa-jiwa Tuhan untuk mau hadir. Terima kasih untuk mencari kebenaran di tempat ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bersyukur buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Lalu Pak Hamam juga berdoa buat para pelayan-Mu, pemain musik, singers, yang sudah melayani dengan luar biasa solidar. Biar kiranya Tuhan terus berkarya atas hidup hamba-hamba ini, pakai dengan luar biasa dalam melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami nikmati Engkau, kami nikmati Roh Kudus di tempat ini. Kami juga akan bawa pulang sehingga kami bisa nikmati itu di rumah juga. Ucap syukur pada sekali doa ini, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah terima berkat ini sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Om Edo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya juga tadi lihat-lihat kayak pernah ketemu gitu ya. Memang kita udah beberapa kali pernah ketemu beberapa tahun yang lalu. Karena pakai masker jadi saya juga agak lupa Om, maaf. Jadi tapi puji Tuhan, siang hari ini Tuhan memberkati lewat firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun Om melayani, biar menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang dilayani Bapak Pendeta Dr. Alexander Edward yang begitu panjang belakangnya spell MTH. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siang hari ini kita ibadah sudah diberkati dengan luar biasa. Biar Tuhan juga pakai Bapak dosen saya ini lebih lagi luar biasa. Tuhan pakai dimanapun Bapak melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Kira kita lebih mengerti lagi apa firman Tuhan yang disampaikan, roh yang ada di dalam kita. Bahkan kita mengundang Roh Kudus yang selalu hadir sehingga kita boleh berkubu-kubu untuk melayani Tuhan. Jangan kasih kendor, saudara kekasih. Kita mau melayani Tuhan, jangan kita berpikir yang karena saya hari ini begini, hari ini saya begitu, sehingga tidak mau berkumpul bersama-sama beribadah. Juga pada pertengahan minggu jangan lupa kita juga mau hadir, karena Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya buat saudara dan saya. Tuhan yang selalu menopang, Tuhan selalu menolong. Biar kita lebih lagi setia, lebih maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri pada saya undang kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami.
anugerah-Mu senantiasa Tuhan. Ajar kami lebih taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan setiap jam-jam ibadah, bahkan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah jadwalkan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau itu tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami tetap boleh melihat pertolongan Engkau, jamahan Engkau yang ada luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa Tuhan yang sudah melayani Engkau dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, sound system, overhead, bahkan yang merekam. Kami mempersilahkan mereka ke dalam tangan. Mereka datang dengan setia untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kerinduan mereka. Kiranya uluran tangan kasih-Mu senantiasa memberkati mereka. Dan setiap kami yang hadir, kami sedang jemaat GPDI Marturia Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, dari setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, pelayanan kami, terlebih di dalam Engkau Tuhan. Kami senantiasa boleh lebih taat dan setia kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang melimpah senantiasa ada bagi setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau mereka yang lemah, Engkau yang menguatkan mereka. Kalau mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan Engkau hibur mereka. Mereka yang masih belum punya pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Sebab kami tahu penawaran dunia yang semakin hari semakin cekam. Jangan sampai anak-anakmu tergiur dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi seturun-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama beribadah bersama kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang lawati mereka, Engkau ingatkan mereka akan cinta kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak penuh dan remaja, orang-orang dewasa Tuhan. Setiap kami senantiasa boleh melihat pertolongan Engkau yang begitu luar biasa. Kami tetap setia mengiring dan mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah Bapak Hamba juga berdoa buat Bapak Pendeta Edu Tuhan. Engkau yang tolong dalam pelayanan-pelayanan bagaimana perlu Tuhan percayakan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa pakai Bapak Edu, semakin hari semakin heran Bapak, sehingga boleh banyak-banyak jiwa dimenangkan Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Engkau pakai Bapak Edu. Terima kasih Tuhan, terima kasih akan persembahan-persembahan yang sudah dijalankan Tuhan. Biar tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Engkau di tempat ini, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biar Tuhan Engkau tolong keluar masuk mereka, pekerjaan mereka senantiasa ada pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami akan pulang, kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin.